Ya. Waktu Ellen jalan tuh ada suara gamelan. Ah, Suara enggak di aula mana nih? sini. Kalau kantor. Mangkal tuh. Kami. Mau mas? Mau. Berarti ada yang lagi nanya kuahnya. Mesti lama tuh udah berapa ya? Kelihatan koinnya jalan ada. Tapi pas ada koin. Tapi pas kita sampai nggak ada koin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jaga Dimensi bersama saya Mas Cepi dan teman saya Mas Didi. Dan kebetulan pada kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Pak Yudi dan Mas Erlan. Gimana Mas Erlan? Pak Yudi kabarnya sehat? Alhamdulillah. Mas, kita reuni nih. Kita reuni nih. Reuni Kemarin terakhir kan yang kemarin video terakhir kan Pak Yudi tuh sebenarnya masih apa ya? Masih banyak katanya. Masih banyak yang belum ini. Hmm. Yang terakhir tadi kemarin tuh apa di video tuh? Yang mana? Yang terakhir Pak Yudi tuh Yang terakhir Pak terus Yudi. putus. Yang keputus dia cerita ini ngocok yang di rumahnya. Oh iya. Ngocok di rumahnya, terus yang kejadian di kantor lama yang dia Oh iya, yang dia ketempelan perangko sama ini materai. Oh iya. Itu ketempelan teleponnya di tengah-tengah bukan. Tengah itu. Di pojokan. Tapi bikin meriah. Meriang ini. Ya, karena kita coba tanya nih ya. Dengan Mas Elan. Mas Elan. Gimana Mas Elan, katanya ada cerita pengalaman pribadi yang mau diceritakan nih di sini. Kalau pengalaman pribadi sih banyak ya. Alhamdulillah. Ini nih seru nih, Tapi nggak bisa sebutin semua balik. Iya, apa? ya nggak apa-apa. Bertahap aja, bertahap. Satu, dua. Mau berapa bulan? Oh, bisa berapa episode gitu? Boleh, kita dengan semangat itu. Kita dengan senang hati akan ini. Nanti Pak Yudi juga sama, kita lanjut terus. Kan ada cerita. Mungkin obrolan santai sambil ngelucunya kan ada, cerita pengalamannya juga ada. Bukan tentang masalah hantu aja nih mah, pengalaman pribadi apa juga kan bisa diceritakan kalau di Sekarang gini aja deh. Kan yang pengalaman pribadi pacaran ya. Oh itu mah Rahasia. Jangan, kita nggak boleh bukain itu. Jangan. Nggak boleh. Boleh. Gini aja deh. Saya kenal Mas Erlan ini dari tahun 2012. 2012. Itu selama kerja di ya satu kantor lah. Satu kantor. Itu dari tahun 2012 dan sempat menghilang selama 1 tahun. 1 tahun. Apa kenapa? Menghilang 1 tahun diambil oleh kalau nggak salah itu ini ya kepala suku Dayak ya. Oh Dayak. Di sana suruh masangin tower. Oh tower. Nah, Stasiun jaringan. Oh saya jaringan. jaringan. Pesan radio. Nah, Otoman berarti. hah? Otoman berarti manusia listrik. Bukan. Dia tukang ukur aja. Nah, sekarang kita tanya di waktu di saat kantor ya sampai sekarang. Pengalamannya gimana tuh? Pengalaman ya kita ceritakan aja pengalaman. Tapi yang lebih asik tuh yang biasanya yang mistis. Yo, itu kan yang lagi berkaitan dengan pagi banyak itu. itu tuh kawan-kawan kita di alam sebelah itu. Iya. Sama yang kemarin cerita Pak Yudi tuh, yang nempel cuman terhalang kaca doang. Macam kayak gitu. Coba Mas Erlan, coba cerita dan dari awal ya pengalaman yang ini dulu lah. Yang kita ambil yang mistis yang dulu deh. Nanti kalau yang pengalaman pribadi mah Belakangan. Dari suara-suara, entah dari kayak suara air. Pernah ada satu cerita waktu dulu zaman ada Elan disuruh tengah malam suruh moto-moto berkas di atas. Di atas. Beres moto-moto berkas Di gudang apa di mana? di atas. Di atas. Ada berapa? Ada berapa? Ada satu ya. Selesai beres ada suara air. Kamar mandi. Penasaran dong, tengah malam ada yang mandi. Sampai lah. Pas sampai kamar mandi nggak ada suara. Nggak ada orang. Nggak ada orang. Waduh. Balik lagi tuh Erlan keluar. Suara lagi. Suara lagi. Penasaran, masih belum takut kan? Ya. Penasaran, samperin lagi nggak ada juga. Sampai ketiga kalinya dia Erlan udah balik lagi, pas
balik lagi ada lagi, ya udah ternyata turun aja lah. Kabur. Turun lah ya. Ngambilin anduk atau enggak? Enggak. Oh enggak, pikir ngambilin anduk. Pintunya. Oh. Jangan punya deh. Nah, itu kejadian tahun 2012 atau tahun berapa? 2013. 2013. Nah, kalau dari 2012 itu belum terlalu kencang ya, belum terlalu kencang cerita ininya ya. Mulai kencang lagi tahun 2014 atau masih Ada 2013 sampai suara 2014 ada suara-suara orang ketawa entah nangis nih. Saking penasaran itu suara kita ikutin yang udah direkam, Mas. Pakai HP. Oh, Pakai HP. iya ingat. Ya, sama- Itu sama Jordan ya? Iya. Ah. Kita kan di pos ada suara kencang banget, entah suara nangis, entah suara ketawa. Kita ikutin motor sampai sini di belakang kantor, seluruh kantor puterin suara. Dan lama-lama ngejauh suaranya. Hilang. Ada kalau ada si Jordan masih ada, mah ada. Suaranya saya masih punya videonya itu. Tes vokal kayaknya itu. Itu kalau videonya itu masih ada. Nah, kalau pengalaman mungkin ada nggak yang kejadian di dekat ruangan saya, di ruanganku? Itu yang di pohon, Pohon. ya yang nangkring, yang Oh, iya. nangis di situ. Oh ada di situ. Ada. Malam-malam juga, kan? Pohon Dinding. Pohon dinding besi, Dinding bulu, asem. Lebih ulu. Bulu. yang bulu. Dinding sayur. Gitu. Kalau bulu- Jadi saya nambahin dikit yang apa ya. Iya. Waktu itu malam kebetulan juga sama si Jordan. Nah itu masih ada si Anhar, ada si Andi, gitu kan. Malam-malam sekitar 9:30-an kalau nggak salah. Nggak tahu kalau Mas Ekor ada apa tidak waktu itu. Itu saya lupa. Nah di 9:30 itu saya masih kontak-kontakan sama Jordan. Jadi tiba-tiba ada yang nangis pada waktu itu nongkrong di aula, gitu kan. Nah itu pada sok berani dideketin. Kelihatan memang mereka tuh lihat ada sosoknya yang lagi nangkring di pohon belimbing besi. Itu direkam, dideketin segala macam. Pas sudah melihat si Anggar lari nabrak pintu kaca. Pecah. Enggak. Benjol aja sih. Kasih ngebego aja. Itu. Ya itu ada gitu kejadian yang seperti itu, terus banyaklah kejadian itu lah. Sampai beberapa kali di sini juga ingat si Obi ya. Si Obi yang ngambil tokek. Ada tokek lumayan besar gitu, dibawa pulang, katanya sakit, nggak sembuh. Bukan pakai beneran itu. Oh, nggak tahu kalau intinya seperti itu, tapi intinya setelah ngobrol-ngobrol saya sarankan kebalikin aja tokeknya tempat yang dia ambil. Iya. Setelah itu dia berobat, alhamdulillah sembuh. Tokenya gede ya. Itu makanya pas kejadian yang nangkring itu pada setelah kabur, mereka melihat dari jauh, nyerangnya di ruanganku katanya. Tuh, ya. Itu mah cerita yang ini ya. Jadi enggak. Ya, sekarang Mas Evan lagi lah. Kita kembalikan pengalamannya selama di apa ya? Kantor. Pajajaran 125. 125. Iya, penjajaran Enggak nyebutkan sanksinya saja. Nanti di judulnya kita penjajaran 125 aja. Jangan. Oh, jangan. Jangan pacaran 125. Apa? Di jalan yang banyak bunga, banyak tukang bunga gitu aja. Ya, banyak tukang bunga. Nomor 125. Nomor 1. Saja. Kalau banyak gua kan nomornya enggak banyak kan. Tidak. Tapi kan nomor 125 malah di sini. Penjajaran 125. Mas, cerita juga Mas. Yang saya pernah dengar juga itu. Kan kalau di kantor itu suka ada aula. Ya. Ya. Waktu Ellen jalan tuh ada suara gamelan. Suara Ya di aula mana nih? sini. Oh. Aula kantor. Malam-malam itu. Rame. Malam pas. Malam. Berarti ada yang lagi nanjak wayang. Terus nggak lama tuh udah seberapa koin jatuh. Kelihatan koinnya jalan ada. Tapi Oh, pas- koinnya ada? Ada koin. Tapi pas kita samperin nggak ada koin. Waduh. Merinding. Sama. Kenceng mas itu suara gamelan. tuh Saya kayak nanti deket kamu. Saya juga sama mending kayak deket banget. Tuh dia. Merinding Itu ini di aulanya. terus di tengah aula di panggung. Suaranya kenceng enggak kamu? Kenceng. Oh waktu itu panggung belum dibongkar. Yang Masih kayu. Masih kayu ya. Panggungnya masih kayu. Suara gimana sih kalau orang suara gamelan rame gitu? Iya. Hmm. Iya. Kayak lagi
ini apa? Tapi nggak lama tuh ada suara koin kayak koin jalan. Oh itu yang nyala kali ya? Mungkin. Nggak ada yang Nggak lama tuh pas kita saking penasarannya kan dicek lu kan koin tuh. Pas Hilang? nggak ada koin. Tapi kelihatan banyak ada. Koinnya ada. Emas. Pas disamperin nggak ada. Kayak uang apa cepet itu? dulu. Kayak kuningan dulu. Kayak kuningan dulu. Istilahnya. Oh yang kecil yang kuning itu. Iya. Iya. Yang tahun yang dicari 95 dulu katanya. Iya. Itu kalau ada lagi bagus tuh Nggak ada. buat koleksi. Nggak ada. Udah nggak ada. Bapak mau dibikin kalung apa? Cincin. Buat koleksi. Dulu katanya dibikin cincin emas. Nah, saya pernah ingat tuh waktu itu Mas Elan yang waktu jaga, bukan jaga ya, ingat piket malam, piket malam yang ditabrak langsung dari lantai 2. Oh itu Terus apa? di posisi nggak di rumah, nggak dijaga mas. Posisi lagi tidur di rumah, lagi libur. Oh. Jadi di mimpinya tuh di rumah. Memang setelah banyak kejadian tuh, setelah itu lepas jaga 2 hari di rumah kan libur. Iya. Pas libur itu 2 hari berturut-turut mimpinya sama, Ditabrak. ditabrak. Jadi posisinya di mimpi itu Errol lagi jaga, lagi ngadep ke arah gedung. Jadi dari atas tuh terbang sosok perempuan, nabrak bangun. Besokannya sama persis sama, Tabrak juga. Iya. Habis itu sakit. sakit. Kerasa nggak sih? Oh udah mimpi ya? Mimpi pas kerasanya langsung bangun, jadi langsung Kaget gitu. kaget banget. 2 hari berturut-turut, besokannya sesudah mimpi tuh sakit 2 hari kok. Iya. Banyak juga ya kejadian di Banyak di banyak jarak 125 itu ternyata. Iya. Lumayan cukup banyak. di kantor kita itu lumayan banyak. Pernah juga kita sebelumnya waktu itu belum ada ATM, Oh iya, yang belum ada ATM. Parkir motor. Iya pokoknya yang pos. Oh pos ya. Pos itu sampingnya kan dulu belum ada ATM. Itu masih ada pohon apa? Kersen. Kersen. Pohon kersen. Nah ceritanya kita hujan. Saya juga pulang nungguin hujan reda nih. Jadi ingat kan ada beliau jadi pemicu, jadi ingat kejadian. Nah di sana kita nongkrong kan. Malam-malam. Ya, karena kita nungguin udah hujan. Itu deras banget gitu kan. Udah ngobrol. Nah, kebetulan nggak tahu kewenehan atau apa, saya lihat di apa lubang angin tuh. Lubang angin, yang ventilasi. sebelah. Yang sebelah itu. Di pos itu. Itu ada yang turun nengok gitu. Oh kepalanya doang. Kepalanya doang gitu. Tapi rambutnya turun semua. Gitu. Maksudnya perempuan. Gitu, yang lagi gitu. Gitu. Kakinya bubar apa itu? Masuk ke gue. Yang lihat banyak. Yang lihat 2 orang. Soalnya sama siapa tuh waktu itu teh? Pak Rusli. Pak Rusli. Penjaga yang waktu itu piket. Itu sampai Pak Rusli itu udah nggak mau ini lagi. Yang mau tidur di pos. Nggak mau tidur di pos lagi. Padahal dulu dia Tidurnya di lokasi. Saya ingat itu. Oh bukan belum beda Belum. 125 belum ya? Masih di Masih di 110. Masih di Berarti kalau 125 250. Oh belum. Belum ya? Belum ada 250 ya. Ada 2. Karena kan di kantor bapak juga kantor yang lamanya. Serem juga sih pernah dengar sih. Ya emang iya. Katanya ada apa? Ada makam ya di situ. Dengar-dengar sih gitu. Iya. Karena posisinya gini loh, kalau di sana itu memang ya bangunan-bangunan Tua. yang istilahnya ya era itu udah tua lah, mungkin zaman Belanda mungkin. Oh, pantas dompet tua ya? Kayaknya bukan karena knalpotnya yang berisik, Iya. karena bapaknya sudah tua. Kacau ini. Sudah tua. Ya, ini diselangin kan gambarnya kita cerita seperti ini, ada guyonnya, ada bumbunya, yang memang ada seriusnya yang mau diceritakan. Itu bagus gue sebenarnya. aja nih. Gitu. Bukan resek. Gitu. Masih banyak lagi kayaknya. Masih banyak, ada di lantai 3. Enggak, dulu kan saya pernah kerjain renov yang kalau nggak salah, yang ganti keramik itu kan kerja kan malam terus. Lantai 3. Iya, sarpras kalau nggak salah itu kan naik turun. Karena saya baru kesini kan nggak tahu bro ya. Naik turun santai aja gitu. Tapi ada orang yang di atas udah bareng terus, kalau turun ada yang naik udah bareng gitu kan. Akhirnya bareng aja. Kalau saya santai aja gitu.
Mereka kok kayak ketakutan gitu, kenapa tuh? Ada cerita kan lantai 3? Tapi kalau kelihatan sosok sih belum pernah ya. Kayak benda-benda bergeser sih. Kayak suka kan ada tumpukan berkas berdiri sendiri. Oh iya iya. Entah meja bergeser, kursi bergeser. Sintik jalan sendiri. Ya. Tapi ada yang bagusnya juga, kadang ada sendal berantakan kayak rapi-rapi. Wah itu kayaknya dia Biasa kayaknya, biasa kerja OB. jangan OB juga dia. Iya ya. Dia hantu mental OB. Ya, karena memang di sini juga kita tahu lah, bahasanya memang kalau menurut sejarah warga sini, gitu kan, gedung ini itu gedung kantor ini itu dulunya ada salah satu di wilayah itu ada makam. Di sini. Iya, bukan makam. Jadi bukan kalau makam itu kan jumlah satu ya. Ini kan pemakaman. Pemakaman banyak dong. Iya, memang pemakaman. Pemakaman umum gitu. Iya, untuk warga sini, orang-orang dulu sebelum dibangun itu. Nah, setelah dibangun ada beberapa mungkin yang dipindahin, ada juga yang mungkin ketinggalan kali, kan begitu. Mitosnya seperti itu. Iya. Dan pernah juga waktu di sini dibangun gedung ini juga kan katanya menanam kepala kerbau 2. Tuh, sejarahnya seperti itu. Iya, itu yang hasil Investigasi. tim bukan jaga dimensi Pribadi. itu seperti itu. Kalau tadi di lantai atas ya, Ada 3. lantai 3. Kalau saya ingat tuh di ruang, oh iya, ya itu lantai 3 itu juga saya pernah dengar tuh tahun 2014 sama. Waktu hari Bukan itu. Yang saya tahu itu zaman Pak Kabid. Nah, Pak Kabid Sarpras itu maghrib turun barangnya segala macam gitu kan. Nah itu beliau naik lagi. Nah ada satu stafnya ikut turun. Akhirnya Pak disangka oleh security bahwa semua udah pada turun, gitu kan. Akhirnya dikunci lah itu pintu utama yang di depan, yang di atas, dikunci semua segala macam. Pas kebetulan ya dengar cerita dari Pak Kabir, gitu kan. Pak Kabir cerita pas menjelang maghrib ada yang ajan di musola atas tempat biasa staf-staf pada sholat gitu kan. Ada yang ajan maghrib. Nah, Pak Kabir teriak, wah si ini tobat. Saya nggak berani nyebutin namanya. Tobat. Nggak taunya pas dia turun mau buka pintu udah dikunci. Akhirnya balik lagi ke jendela sebelah ini teriak. Berarti yang terkunci Pak Kabir di situ. Iya, Pak Kabir Sendirian. sendiri, gitu. Pas sudah sampai, ya ini teriak. Nggak tahu ya yang jawab itu siapa. Yang disebutkan tadi katanya lagi ajan. Yang di bawah. Lagi di bawah. Nah, itu siapa yang ajan? Makanya saya buru-buru minta dibukain. Itulah kejadian yang beberapa yang Mas kebetulan juga saya lagi sama nemenin itu stafnya gitu di bawah. Banyak banget ya orang-orang di sini. Jadi saya ingat nih dipicu oleh mungkin Mas Elan lah gitu, yang dari 2012 di sini. Kayak gitu. Kalau Pak Yudi saya ingat Pak Yudi pernah cerita juga kan ada mungkin stafnya ya. Staf ini Stafnya siang-siang itu mah kalau nggak salah Pak ya. Jumat ya? Siang-siang itu yang mukanya 2. Bukan. Susah menggendong kanan belakang depan belakang berarti ya tuh. Kanan kiri Pak. Oh kanan kiri. Iya. Susah. Yang di depan tuh telinganya. Itu gimana tuh ceritanya Pak? Iya, jadi kayak waktu masih berapa sih 2 minggu di sini. Baru pindah Lewat ke sini. pindah ke sini lewat ke atas. Dan lagi dipanggil lah sama atasan kan dipanggil. Saya lihat di ruangan, oh iya ada si ibu ini, ada si ibu. Udah tuh saya lewat aja udah ke ruangan atasan kan. Ngobrol. Saya keluar dari ruangan kan, saya keluar dari ruangan. Tiba-tiba pada naik nih teman-teman, loh dari mana Bu? Makan Pak. Oh makan. Nah, tadi Yang tadi siapa ya? oh, Nah itu. ada 2. Tadi siapa ya?
Saya duduknya di meja dia gitu. Yang tadi siapa ya? Yang tadi turun. Yang tadi ada di meja itu siapa gitu. Karena dia dari luar. Ada orangnya dari luar. Oh, pas bapak kesana orangnya sudah ada. Pas saya naik, orang itu ada di luar. Pas bapak keluar. Tinggal sendiri, cuma sendiri gitu kan. Pas itu terus ke ruangan atasan kan. Keluar dari ruangan atasan, teman-teman baru pada naik. Masuk ke ruangan, bilang, "Bu, dari mana?" Sama ibu yang mirip itu. Dari bawah Pak, makan teman-teman. Dari bawah. Siapa? Yang tadi siapa? Siapakah dia? Tahu kan, makanya saya nanya. Aduh, ini cerita horor nggak ketawa-ketawa ini. Jadi kamu tidak tahu? Tidak. Saya.